Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa dan segenap mahasantri Mahat UIN 1 Tulungagung yang kami muliakan dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Marilah langsung saja pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai kembali lagi dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Biridhaillah bisyafaati Rasulillah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi, amin amin ya rabbal alamin. Al-muharramatu bil hadasaini. Al-muharramatu utawi iki iku nerangake pira-pira perkara kang den haramake bil hadasaini sebab hadas loro. Menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas, entah berhadas besar ataupun hadas kecil. Ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas al ashhari kang cilik iku al awalu utawi kang awal iku as-sholatu sholat. Iku as-sholatu sholat liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Layak balu ora nrimo sapa Allahu Gusti Allah mboten nrimo sholatan ing sholat bighairi tahurin kelawan tanpa suci. Yang pertama kita menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang pertama adalah as-sholatu. Yang pertama haram untuk melakukan sholat. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berbunyi la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin, bahwasanya Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak bersuci. Sholatnya orang tanpa bersuci, orang yang tidak bersuci haram untuk melakukan sholat. Asani utawi kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh innamat tawafu bil baiti iku sholatun. Innamat tawafu angin pestine utawi tawaf bil baiti ing dalem Baitullah iku sholatun sholat. Yang kedua, bagi orang yang berhadas diharamkan untuk tawaf. Orang yang berhadas kecil haram untuk melakukan tawaf. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berbunyi innamat tawafu bil baiti sholatun. Adapun tawaf di Baitullah itu adalah sholat. Dalam artian tawaf di Baitullah itu hukumnya sama dengan sholat, yaitu harus bersuci. Sehingga ketika seseorang dalam kondisi tidak suci, maka haram baginya untuk melakukan tawaf. Entah tawaf qudum, tawaf ifadah, ataupun tawaf wada. Semuanya haram dilakukan bagi orang yang berhadas.
Asalisu utawi kang kaping telu iku masul mushafi ngepok mushaf utawa ngepok Al-Qur'an wa hamluhu lan nggawa mushaf liqaulihi krana dawuhe Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Gusti Allah rupane dawuh la yamassuhu illal mutahharun la yamassuhu ora kena ngepok ing mushaf sapa illal mutahharuna angin pira-pira wong kang suci. Wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. La yamassu ora kena ngepok Al-Qur'ana ing Al-Qur'an sapa illa tahirun angin wong kang suci. Yang ketiga, bagi orang yang berhadas kecil haram mashul mushaf wa hamluhu, yaitu haram memegang mushaf dan juga membawa mushaf. Hal ini bertendensi dari ayat Al-Quran yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Larangan la yamassuhu, larangan ini berarti menunjukkan keharaman. Jadi orang yang dalam kondisi tidak suci itu haram untuk menyentuh Al-Quran. Dan juga berangkat dari sabda Rasulullah la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci, tahirun. Larangan ini sama dilalah. Larangan ini menunjukkan keharaman untuk menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang-orang yang suci. Ma yahrumu bil janabah. Ma hadha ay hadha ma yahrumu bil janabah. Utawi iki iku mertelaake perkara ma utawi iki iku mertelaake perkara yahrumu kang haram bil janabati kelawan sebab janabat. Selanjutnya kita membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan atau perkara yang haram bagi orang yang janabat atau perkara yang haram karena disebabkan janabat. Yahrumu haram. Yahrumu haram biha sebab janabah. Biha sebab janabat haram apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas al ashhari kang cilik. Wa tazidu lan tambah apa janabat alaihi wa tazidu lan tambah apa janabat alaihi ing atase hadas al ashhar bi amroini kelawan perkara loro. Bi amroini kelawan perkara loro. Yahrumu biha ma yahrumu bil hadasil ashuri wa tazidu alaihi bi amroini. Haram disebabkan karena janabat adalah perkara-perkara yang haram sebab hadas kecil, yaitu hal-hal yang dihadaskan pada hal-hal yang diharamkan disebabkan hadas kecil itu juga haram bagi orang yang sedang janabat. Wa tazidu alaihi bi amroini dan ditambahkan dua perkara lagi yang diharamkan. Apa saja? Awaluha utawi kawitane amroini iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yaqra'u al-junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani.
Layak ro'u ora kena maca, layak ro'u ora kena maca al junub sapa al junub wong kang junub, sapa al junub wong kang junub walal haidu lan ora kena maca sapa wong kang haid, ora kena maca syai'an ing suwiji-wiji minal qur'ani saking Al-Qur'an, minal qur'ani saking Al-Qur'an. Yang pertama awaluha qiraatul Qur'an, yang pertama orang yang sedang janabat atau perkara yang diharamkan sebab janabat ada dua tambahan dari perkara yang disebabkan hadas kecil. Tambahan yang pertama adalah qiraatul Qur'an, haram membaca Al-Qur'an. Berangkat dari sabda Rasulullah yang berbunyi la yaqra'u al-junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Orang yang junub, orang yang haid dilarang atau tidak boleh membaca syai'an dan sesuatu dari Al-Qur'an. Nah, larangan yang berupa layak ro'u ini juga menunjukkan keharaman. Jadi orang yang junub, orang yang haid itu haram untuk membaca ayat Al-Qur'an. Sanihima utawi kaping pindhone amro ini, sanihima utawi kaping pindhone amro ini iku al-muksu meneng fil masjid ing dalam masjid. Iqalihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh la ukhillu al masjida li haidin wala junubin. La ukhillu ora ngalalake sapa ingsun al masjida ing masjid li haidin keduwene wong kang haid wala junubin lan wong kang lan ora ngalalake marang wong kang junub. Asli la ukhillu la ukhillu li junubin wala junubin lan orang ngalalake sapa ingsun keduwe wong kang junub ai dukul masjid. Tambahan yang kedua adalah al-muksu fil masjid. Orang yang sedang janabat itu juga diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Jadi iktikaf di masjid ataupun cuma berdiam saja itu haram. Berdiam di masjid ataupun iktikaf di masjid itu haram bagi orang junub. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berbunyi la ukhillu al masjida li haidin wala junubin. Aku Nabiullah tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan juga orang yang sedang junub. Ma yahrumu bil haidi, ma utawi iki iku mertelaake perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi sebab haid. Menjelaskan tentang perkara yang haram sebab haid, atau orang yang haid itu diharamkan untuk melakukan perkara-perkara ini. Apa saja? Yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah. Yahrumu haram, yahrumu haram bihi sebab haid apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati sebab janabat. Haram sebab haid adalah perkara-perkara yang haram sebab janabat. Jadi di atas tadi itu ada berarti ada 5. Nah, wa yazidu lan nambahi apa janabat, wa yazidu lan nambahi apa haid alaiha ing atase janabat bi umurin kelawan pira-pira perkara. Selain
perkara-perkara yang diharamkan sebab janabat, ada beberapa tambahan lagi ada beberapa tambahan lagi perkara-perkara yang diharamkan sebab haid. Awaluha utawi kawitane umur iku as-saumu poso, ilang kita idami tumeka maring pegote getih. Likauli karena dawe Likoli Aisyah karena dawe Siti Aisyah radhiyallahu anha, radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anha maring Aisyah, rupane dawa kunna nahidu fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholati. Kunna ana sapa kita iku nahidu haid sapa kita, Fanu maru mongko nuli den perintah sapa kita den perintah biqadha isaumi kelawan ngodoi poso. Wala nu'maru lan ora den perintah sapa kita ora den perintah biqadha is-sholati kelawan ngodoi salat. Beberapa tambahan perkara yang diharamkan bagi orang haid, yang pertama adalah as-saumu, ilang kita idami, yaitu orang yang haid haram melakukan puasa sampai darahnya berhenti. Berangkat dari apa yang telah disampaikan oleh Siti Aisyah, kejadian yang menimpa Siti Aisyah, kunna nahidu fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is sholat. Ketika Siti Aisyah besertaan dengan istri-istri Rasulullah yang lain nahidu ketika haid, kunna nahidu ketika kami haid, fa nu'maru bi qada'is shaum, maka kita diperintahkan untuk mengqadai puasa. Berarti tidak diperintahkan, dilarangkan untuk melakukan puasa, tapi diperintah untuk mengqadainya. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan tidak diperintah untuk mengqadai salat. Jadi orang yang sedang haid itu haram melakukan sholat, juga haram melakukan puasa. Kalau sholatnya itu tidak diqadai, tidak wajib untuk mengqadai sholat, tapi wajib untuk mengqadai puasanya. Saniha utawi kaping pindune umur iku alwat-wati, liqaulihi krono dawe Gusti Allah Ta'ala halimaha duhur sebab Gusti Allah rupane fa'tazilun nisaa fil mahidi, fa'tazilu mongko padha nyingkriya sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalem wektu haid. Wa qawlihi lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawu isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u agawe ya sapa sira kabeh kulla syai'in ing saben-saben suwiji-wiji illa nikah angin jima. Tambahan yang kedua adalah al-wat'u, haram bagi orang yang sedang haid adalah wati atau jima, atau melakukan persetubuhan antara suami dan istri. Keharaman ini berangkat dari firman Allah yang berupa fa'tazilun nisaa fil mahidi, menjauhlah kalian semua dari beberapa orang perempuan yang sedang haid. Perintah untuk menjauhi ini memberikan sebuah kepahaman bahwasanya mafhum mukhalafahnya itu berarti yaitu keharaman.
Perintah menjauhi ini menunjukkan bahwasanya keharaman untuk menggauli atau menwati atau menyetubui seorang wanita yang sedang haid. Berarti dan juga menunjukkan bahwasanya orang yang haid, orang yang sedang haid itu haram untuk melakukan hubungan intim atau persetubuhan. Dan juga berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa isna'u kulla syai'in illa nikah. Ketika dalam kondisi haid, maka terserah kamu apakan seorang istri kecuali nikah, kecuali jima. Jadi jima itu wati, itu haram dilakukan ketika dalam keadaan haid. Salisuha utawi kang kaping telu, salisuha utawi kang kaping telune umur iku al istimta'u ngalap seneng. Iku al istimta'u ngalap seneng bima kelawan barang atau bima kelawan perkara atau bima kelawan gauta baina surrati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul. Liqauli krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane laka ma fauqal izar. Laka iku tetep duwe sira ma utawi barang utawa gauta fauqal izari kang tetep ing dalem sandhuwure nyamping. Yang ketiga haram bagi orang yang haid ada al-istimta bima baina surrah wa rubbah, yaitu melakukan kesenangan pada anggota antara pusar dan lutut. Hal ini berangkat dari sabda Rasulullah laka ma fauqal izar, bagimu anggota di atas izar. Jadi ma baina surrah warukbah, dalam keadaan kondisi haid. Istimta ma baina surrah warukbah itu tidak diperbolehkan ketika dalam kondisi haid. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan saja. Apabila masih ada keterangan-keterangan yang kurang dipahami atau ada keterangan yang kurang jelas, bisa dipertanyakan lewat WA kami. Seperti biasanya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qauli wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.